Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa belakangan ini ramai diperbincangkan publik terkait dengan kebijakan harga gas bumi tertentu untuk 7 industri ini mengalami kenaikan. Seperti salah satunya adalah pupuk yang awalnya sebesar 6 US dollar per million British thermal unit, kini harganya naik menjadi 7 US dollar per million British thermal unit pemirsa. Dan diketahui bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dari gas bumi di sisi hulu. Dan oleh karena itu pemirsa, salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto ini menyoroti hal tersebut. Berikut pernyataannya. Ada beritanya kekurangan, ada beritanya penyelewengan dan lain sebagainya, begitu. Nah, kita melihat program daripada HGBT ini Pak, peruntukannya ini kan ada beberapa, ya untuk petrokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu juga kita mengevaluasi Pak, mengevaluasi daripada tingkat kepentingannya, tingkat kebutuhannya. Jadi kalau untuk pupuk dengan gelas kaca dan keramik saya kira ini tidak tidak boleh disamakan begitu, karena tingkat kebutuhannya itu berbeda. Kalau pupuk saya kira kita tahu semua ini menjadi komoditas nasional, Pak. Tingkat kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan yang diperlukan untuk keramik dan baja. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu dievaluasi peruntukan daripada harga gas bumi tertentu ini untuk pupuk dan untuk yang lainnya itu harus dibedakan. Supaya paling tidak pupuk ini mendapatkan porsi yang paling murah, Pak. Karena tingkat kebutuhannya sangat tinggi dan ini sangat rentan sekali dengan ini merupakan produk strategis lah kan begitu. Kalau sampai pupuk ini kurang-kurang terus kan begitu. Terjadi masalah ini dampaknya akan sangat banyak. Yang pertama tentu kalau kita melihat kondisi di lapangan Pak Dirut, ini dengan jangankan sampai kelangkaan begitu ya. Terlambat saja sedikit, ini sudah ramai Pak di lapangan itu. Akibatnya apa? Petani jadi telat pupuk, kemudian yang paling parah lagi adalah banyak muncul pupuk yang abal-abal Pak. Nah, pupuk abal-abal ini justru yang pengaruhnya sangat besar sehingga petani ini panennya jadi terganggu Pak, jadi turun. Ini salah satu juga penyebab Pak. Kenapa panen kita itu menjadi turun, salah satu penyebabnya adalah karena terlambatnya distribusi pupuk, lalu yang kemudian yang kedua adalah karena munculnya pupuk abal-abal. Sehingga ketika petani membutuhkan pupuk, karena pupuknya terlambat, akhirnya pakai pupuk yang abal-abal. Mau beli pupuk yang bagus, mahal harganya. Kan begitu Pak. Jadi saya kira peruntukan harga gas bumi tertentu ini juga perlu dievaluasi ya. Jadi jangan disamakan antara pupuk, kebutuhan untuk pupuk, gas untuk pupuk, untuk keramik dan lain sebagainya. Ini perlu juga perlu dievaluasi Pak Dirjen. Lalu kemudian saya juga ingin mendengar Pak Dirut, ini sebenarnya kapasitas produksi terpasang seluruh pabrik pupuk itu di kita berapa banyak Pak? Apakah sudah bisa mencukupi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri? Kan begitu. Kalau misalnya masih kurang, ini kurangnya di mana? Masalahnya di mana? Jangan sampai nanti berita-berita kelangkaan pupuk, kekurangan pupuk, harga pupuk mahal itu terus bergulir, Pak. Terus muncul di berita itu kan gitu. Baik pemirsa, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Hermanto terkait dengan kenaikan gas bumi. Tadi juga disampaikan bahwa industri pupuk tidak bisa disamakan dengan industri lainnya seperti kaca atau gelas karena pupuk merupakan kebutuhan nasional. Dan tadi juga disampaikan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan kebutuhan gas industri pupuk. Karena jika alokasi gas berkurang atau harganya menjadi naik, ini akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional yang akan berdampak kepada masyarakat. Dan pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.